Upaya Kementerian Luar Negeri Taiwan berhasil mencapai sebuah terobosan baru. Tersiar berita jika Presiden Republik Somaliland, Muse Bihi Abdi, negara yang berada di benua Afrika akan mengutus perwakilan diplomatnya untuk bertugas di Taiwan serta menjalin hubungan jangka panjang dengan Taiwan. Dengan luas daratan 3,8 kali lipat dibandingkan dengan Taiwan dan terletak di sebelah timur laut benua Afrika, di bagian utara wilayah Somalia, Republik Somaliland melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya dari Somalia pada 1991. Namun karena Republik Somaliland memiliki persengketaan wilayah daratan dengan Somalia, sehingga mayoritas negara di dunia dan organisasi internasional belum mengakui keberadaannya secara resmi. Akan tetapi pihak Tiongkok tengah melakukan perluasan pengaruh perekonomian kawasan di benua Afrika dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan mengusung prakarsa satu sabuk satu jalan, memberikan bantuan kepada negara-negara di benua Afrika, menciptakan suasana kekeluargaan yang baik antara Tiongkok dan Afrika. Perkembangan hubungan Taiwan dengan Somaliland ini, pakar berpendapat tidak dapat membendung adanya tekanan intervensi dari pihak Tiongkok. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong secara cepat per 30 Juni. Pemberlakuan Undang-Undang 66 pasal itu ditandatangani oleh Presiden Xi Jinping. 4 kategori pelanggaran disebutkan dengan jelas dengan hukuman terberat yakni penjara seumur hidup. Yang pertama adalah segregasi negara, termasuk upaya pemisahan Hong Kong dari Tiongkok. Pelaku utama akan dikurung selama 10 tahun hingga seumur hidup. Subversi kekuasaan pemerintah pusat atau pemerintah Hong Kong, merusak sarana-prasarana, maka akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Aksi tindakan teroris termasuk pengeboman yang mengakibatkan kematian parah dan kolusi dengan kekuatan asing akan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun hingga seumur hidup. Video aksi demo masyarakat dalam pusat perbelanjaan telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan Hong Kong selama setengah tahun terakhir. Kini Undang-Undang Keamanan telah diloloskan, maka akan menyusutkan aksi demo dan kebebasan warga Hong Kong. Kubu pro-demokrasi mendeskripsikannya sebagai hari terkelam Hong Kong. Kebebasan dan konstitusi di bawah prinsip satu negara dua sistem pun telah sirna. 我會講係一國兩制嘅死亡證已經正式證明咗，或者亦都確認咗咧一國兩制喺香港消失。 Banyak orang melakukan hening cipta, demonstrasi di banyak pusat perbelanjaan, polisi menangkap banyak orang dalam semalam. Hari diloloskannya undang-undang kebetulan juga tepat jatuh pada hari 23 tahun kembalinya Hong Kong ke Tiongkok. Sebelumnya banyak ormas yang melakukan aksi demo turun ke jalan setiap 1 Juli. Namun kini, aparat polisi memberikan tekanan dengan alasan pembatasan kegiatan berkumpul. Hal yang serupa juga akan berlaku bagi orang asing ataupun yang tengah melakukan transit. Usai Taiwan melakukan pelonggaran, kapal pesiar internasional pertama Explorer Dream yang berada di bawah bendera perusahaan Dream Cruises tiba di Taiwan tanggal 30 Juni dan berlabuh di Pelabuhan Keelung. 558 awak harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari, memiliki hasil uji tes negatif ditambah dengan 7 hari pengontrolan kesehatan mandiri sebelum kapal dapat kembali beroperasi. 检疫期间有发生有传染有确诊的状况，我们应该是会暂停，然后会请示中央流行疫情指挥中心依中央流行疫情指挥中心的指示意见来办理。 CDC dan Dirjen Keimigrasian mengutus banyak petugas untuk siap sedia di pelabuhan sejak paginya. Selain 50 awak yang menjalani karantina di kapal, yang lainnya diterapkan sistem duduk, plum seat di dalam bus khusus yang mengantar mereka ke tempat karantina. Kapal pesiar Explorer Dreams akan berlabuh selama 3 pekan. Jika semua awak kapal memiliki hasil uji negatif, maka diprediksi 5 rute wisata antar pulau akan dapat dimulai per 2 Agustus. Untuk pelayaran perdana, telah ada 1.700 wisatawan yang mendaftarkan diri. Kupon revitalisasi Triple mulai dapat dipesan per 1 Juli, termasuk untuk versi kertas dan digital. Masyarakat dapat ke mesin iPhone di toko waralaba 7-Eleven, kemudian tekan fitur kupon, masukkan kartu Askes, cetak slip pre-order, berikan uang tunai $1.000 Taiwan pada kasir, maka proses pemesanan kupon revitalisasi Triple selesai. Selanjutnya, menantikan pemberitahuan di ponsel, tanggal 15 Juli akan dapat mengambil kupon di toko waralaba. Kali ini, 4 toko waralaba besar melihat pemesanan ini sebagai sebuah peluang bisnis, sehingga turut mengusung berbagai program diskon lainnya. Misalnya 7-Eleven, setiap pemesanan yang berhasil akan diberikan kupon belanja senilai $100 Taiwan. Family Mart mengusung pemesanan melalui aplikasi dan akan diberikan uang elektronik belanja senilai $50 Taiwan.